wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jemaah salat maghrib rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, tentunya selalu kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat, kebaikan, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Sampai saat ini kita masih disatukan dan dikumpulkan di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, salah satu masjid dari masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita datang ke sini tidak ada yang kita inginkan kecuali belajar mendengarkan agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang diwariskan dan ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah kita maklumi bersama, ini adalah perkara yang paling mulia yang kita lakukan di kehidupan dunia ini. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, "Qul rabbi zidni ilma." Katakan wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu taala, demikian pula para ahli tafsir yang lain, seandainya ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk memintanya. Tapi di sini, di ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu adalah sesuatu yang sangat utama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini, alhamdulillah, kita masih di pembahasan majelis terkait dengan tauhid dengan membaca Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Di malam ini kita di bab yang ke-58. Bab yang ke-58 ini, beliau setelah memberikan judul bab hanya menyebutkan satu hadis saja. Jadi mungkin ini pengajian kita di malam hari ini pendek saja terkait dengan pembahasan kitab. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanya jawab. Karena hanya satu hadis. Kata beliau rahimahullah, babun nahyi an sabbir rih. Bab larangan dari mencela angin. Bab larangan dari mencela angin. Angin adalah salah satu makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Di dalamnya ada kebaikan, juga ada keburukan. Kadang Allah Subhanahu wa taala mengutus angin membawa kebaikan. Dan kadang juga Allah Subhanahu wa taala mengutus angin akan membawa kehancuran bagi suatu kaum. Bagi suatu kaum. Seperti misalnya angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ya di kaumnya Ad.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna 'alaihim rihan sarsara fi yaumi nahsim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqair." Ini contoh angin yang membawa bencana yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kami mengutus angin kepada mereka orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, sor-sor secara terus-menerus, fi yaumi nahsin, di hari yang membinasakan mereka, hari yang mencelakakan mereka, mustamir, tanzi'un nas, angin ini ya akan mengangkat manusia, yaitu mencabutnya dari bumi tempat dia berdiri ke atas. Ka'annahum a'jazu naqlin munqair, seakan-akan mereka pohon kurma yang dicabut dari akarnya. Ini angin yang menghancurkan mereka, sampai dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain. Tadi itu yang kami baca itu di surat ya Al-Qamar. Di surat Al-Ahqaf kata Allah Subhanahu wa taala, "Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha." Angin itu menghancurkan segala sesuatu atas perintah dari Rabb-nya. Ini menunjukkan bahwa angin ini adalah makhluk dari makhluk Allah. Allah yang memerintahkan dan mengaturnya. Allah yang memerintahkan dan mengaturnya. Dan ada angin yang membawa rahmat. Ada angin yang membawa rahmat. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, An-Nasai, demikian pula Imam Ahmad rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ar-rih min rauhillah." Angin itu dari rahmat Allah. Angin, kalau ada angin yang bertiup, itu dari rahmat Allah. Ta'ti bil khairi. Angin itu mendatangkan kebaikan. Angin itu mendatangkan kebaikan. Karena seperti ini, maka kita tidak boleh mencela yang namanya angin. Karena mencela angin berarti mencela penciptanya yang mengutusnya. Maka di antara kesempurnaan tauhid, seorang yang sempurna pengagungannya kepada Allah, yang sempurna ya pemuliaannya terhadap penciptanya, yang mengatur kehidupannya, yang memberikannya rezeki di setiap saat, itu tidak akan mencela makhluk dari makhluk Allah. Karena angin ini termasuk dari makhluk Allah. Datang hadis dari Nabi kita Muhammad SAW yang melarang kita kaum muslimin untuk mencela angin. Dan Nabi SAW mengajarkan kepada kita apa yang harus kita katakan kalau ada angin yang bertiup. Kata beliau rahmatullah an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tasubbur rih fa idza ra'aitum ma takrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Kata beliau sahahu Tirmidzi wa Ahmad. Hadits ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Kata beliau dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur rih, jangan pernah kalian mencela angin. Ini larangan. Dan kaidahnya asal dalam larangan adalah haram. Asal dalam larangan adalah haram. Sekarang Nabi larang kita mencela yang namanya angin.
Berarti kalau ada orang yang mencelanya, berarti dia telah jatuh dalam hal yang diharamkan. Dia telah jatuh di dalam hal yang diharamkan. Iya. Dan siapa yang jatuh dalam perkara tersebut, maka dia telah jatuh dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aitum ma takrahun. Kalau kalian melihat ada angin bertiup, mengangkat dan menjatuhkan pohon, merusak rumah, ya, misalnya, kalian tidak senang untuk melihatnya, maka ucapkanlah, bacalah doa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah, kami memohon, meminta kepadamu, min khairi hadhirri, dari kebaikan angin ini. Itu yang kita baca. Bukan mencelanya, tapi berdoa kepada Allah. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari kebaikan angin ini. Wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya. Wa khair ma umirat bihi, dan kebaikan apa yang dia diperintahkan dengannya. Karena angin itu bertiup atas perintah Allah. Iya. Wa na'udzu bika, dan kami memohon perlindungan kepadamu, min syarri hadhirri, dari keburukan angin ini. Kalau anginnya membahayakan diri kita, membahayakan harta kita, ternak kita, kebun kita, maka ini yang dibaca. Ya Allah, kami memohon kepadamu dari keburukan angin ini. Wa syarri ma fiha, keburukan apa yang ada dalam angin ini. Wa syarri ma umirat bih, dan keburukan dari apa yang dia diperintahkan dengannya. Dia diperintahkan dengannya. Ini tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita mendapati angin yang bertiup, ini yang kita baca. Ini yang kita baca. Karena semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan dunia ini, kita dapat anginnya baik membawa kebaikan atau anginnya membawa keburukan, itu semua adalah takdir dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, huwallazi yursilur riyah. Dialah Allah yang mengutus angin itu. Dialah Allah yang mengutus angin itu. Kalau ada keburukan dari angin yang bertiup kepada kita, maka jangan salahkan utusan Allah itu. Salahkan diri kita. Pasti itu karena sebab dosa dan maksiat yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun yang menimpa kalian berupa musibah, ada angin bertiup kencang, merusak harta kita, merusak diri kita, merugikan kita, maka ketahuilah, kata Allah, wa ma asobakum min musibatin, apapun yang menimpa kalian berupa musibah, fabima kasabat aidikum, maka itu karena sebab apa yang dilakukan oleh tangan kalian. Jadi yang harus kita lakukan adalah muhasabah. Kita kembalikan kepada diri kita. Kita dapat musibah ini disebabkan karena tangan saya sendiri. Ini disebabkan karena dosa saya sendiri. Ya, ini yang harus kita lakukan, karena keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah. Kata Nabi SAW, wasyarru laisa ilaih. Keburukan itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita dapat keburukan, itu karena dosa kita. Itu karena kesalahan kita. Adapun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita sandarkan semuanya apa? Kebaikan. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjelaskan bagaimana keadaan Nabi SAW ketika mendapatkan kebaikan dan ketika mendapatkan keburukan. Karena Nabi SAW manusia biasa.
belum makan seperti kita makan, belum minum seperti kita minum, belum juga kena musibah seperti yang lain kena musibah. Di perang Uhud belum kena tombak sampai patah dari gigi beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang Nabi katakan ketika belum mendapatkan kebaikan dan ketika belum mendapatkan hal yang tidak baik? Kata Aisyah radhiyallahu taala adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan apa yang beliau senangi, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka beliau berkata, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan sebab nikmatnya sempurna kebaikan. Itu dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dapat apa? Kebaikan. Kalau belum dapat perkara yang tidak baik dari apa yang belum jumpai dalam kehidupan dunia, maka belum berkata alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas setiap keadaan. Itu yang harus kita lakukan. Tidak boleh kita banyak berkeluh kesah, bahkan mencela tetangga kita, mencela diri keluarga kita, atau bahkan mencela usaha kita sendiri, atau mencela hujan, mencela angin. Tidak boleh. Kita harus selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap apapun yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, timpakan kepada kita, apakah kebaikan ataupun keburukan, maka itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian itu tidak selamanya keburukan, ada juga kebaikan. Ada juga kebaikan. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yang diinginkan dari kita dari seluruh ujian itu apakah berupa kebaikan ataupun berupa keburukan. Yang diinginkan kepada kita adalah apakah kita mampu untuk bersabar melaluinya. Iya, karena kalau kita tidak bersabar, kita tidak ridho, kita malah murka dengan apa yang ditimpakan kepada kita, maka itu akan mendatangkan dan menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika belum menjelaskan ta'isa abdu dinar wa ta'isa abdu dirham. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham. Ya, celaka hamba dirham. Beliau bilang bagaimana maksudnya? Siapa yang seperti itu yang didoakan celaka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, in u'tiya, kalau dia diberi. Kalau dia diberi, dia ridho. Dia senang. Tetapi wa illam yu'to sakito. Kalau dia tidak diberi, maka dia murka. Dia murka. Dia berdagang, dapat untung, senang, ridho. Dia berdagang, tidak untung, maka dia murka, tidak ridho. Yang seperti ini kata Nabi SAW, man sakito falahu as-sukh. Siapa yang murka, tidak ridho terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka baginya murka Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini belum mengingatkan kepada kita di antara ciri kesempurnaan tauhid, pembesaran dan pengagungan kita kepada Allah adalah kita ridho di setiap keadaan, termasuk saat angin bertiup kepada kita. Ini alhamdulillah bab yang belum ingatkan kepada kita di bab ini, bab yang baru saja kita sebutkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan mengambil manfaat dari apa yang kita dengar. Kita cukupkan dulu pembahasannya, karena di bab berikutnya agak panjang, tidak bisa digabungkan. Kita masuk di tanya jawab.
Ini ada pertanyaan, Ustadz. Berdosakah seorang suami jika sering keluar rumah untuk nongkrong minum kopi bersama temannya sampai tengah malam, lalu membiarkan istrinya sendiri? Masya Allah. Ya. Yeah. Apa yang harus dikatakan? Iya. Kata Nabi SAW, supaya tidak terkesan nanti marah bapak-bapak yang ngopi. Iya. Kata Nabi SAW kepada setiap suami dan orang yang memiliki tanggung jawab berupa anak dan istri. Kata beliau SAW, kafa bil mar'i ithman ayyudayyi aman yakutuh. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa kalau dia telantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Nabi yang bilang cukup dia dikatakan berdosa kalau gara-gara dia minum kopi, duduk di warkop dari setelah subuh sampai malam, keluar anaknya masih tidur, pulang juga anaknya sudah tidur. Begitu setiap harinya. Dia telantarkan orang yang menjadi tanggung jawabnya. Maka kata Nabi, cukup dia dikatakan berdosa. Cukup dikatakan apa? Berdosa. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Dan juga Nabi SAW mengingatkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Kemudian Nabi lanjutkan, ar-rajulu ra'in fi ahli baiti. Seorang suami itu pemimpin di keluarganya. Dan akan ditanya tentang kepemimpinannya pada keluarganya. Pada keluarganya. Ini akan ditanya. Jadi siapa yang di warkop seharian dia telantarkan kewajibannya terhadap istrinya, anaknya, berdosa tentunya. Berdosa tentunya. Adapun tidak dia telantarkan, tetap dia siap siaga terus. Memang dia di warkop, tapi kalau ada panggilan darurat dari rumah, siap laksanakan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak bisa juga kita katakan bahwa dia orang yang seperti itu kita mutlak berdosa. Jadi harus ada koidnya. Harus ada ikatannya. Kalau dia telantarkan keluarganya, maka berdosa. Kalau tidak, tidak. Jangankan hanya nongkrong di warkop. Ada satu ketika di zaman Nabi SAW, yaitu kasus atau kisah dari Abu Darda. Ini Abu Darda dibuat bersaudara oleh Nabi SAW dengan Salman Al-Farisi. Datang Salman Al-Farisi bertamu kepada saudaranya. Ummu Darda aut-autan penampilannya. Jadi Salman merasa, ada kenapa? Kamu kan punya suami. Yang namanya orang punya suami itu harus berhias untuk suaminya. Istrinya bilang, ya Abu Darda tidak ada lagi hajat. Tidak lagi kebutuhan pada saya sebagai istri. Kenapa bisa? Seperti itu. Jadi Salman bermalam. Dia ingin tahu ada apa. Ternyata di malam hari dia tidak tidur. Dia cuma berdiri sholat. Kemudian di siang hari dia berpuasa. Tidak ada hak istri yang ditunaikan. Maka Salman bermalam dengannya. Saat dia mau bangun sholat, Salman suruh tidur. Dia mau bangun, suruh tidur. Sampai di sepertiga malam terakhir, baru dia bangun dan mereka sholat. Demikian pula besoknya, dia berpuasa, Salman ajak makan. Ajak makan. Iya. Dan beliau ingatkan bahwa untuk istrimu ada haknya. Untuk anak, iya ada haknya. Untuk dirimu bahkan ada haknya. Hal ini sampai kepada Nabi SAW dan Nabi benarkan. Seperti apa yang dikatakan oleh Salman. Semuanya itu punya hak. Dan sampai kita banyak sama teman kita, sementara istri kita tidak pernah kasih haknya. Itu hati-hati.
Itu semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kami ucapkan bukan karena tidak suka kepada bapak-bapak atau mendukung ibu-ibu, tapi memang hanya ingin menyampaikan begitulah hakikatnya. Begitulah hakikatnya. Ini wallahu a'lamu. Ustaz, saya biasa makan terlalu banyak. Apakah itu diperbolehkan? Selama kita bisa menampungnya, silakan. Iya, silakan. Dan tidak menyiksa diri kita, tidak apa-apa. Selama hal itu adalah mubah. Selama hal itu adalah mubah. Kalau menjadi sebab gara-gara makan banyak kita tidak bisa berdiri sholat, tidak boleh. Tidak dibolehkan. Iya, makan ini itu perkara mubah. Perkara mubah zatnya. Dia bisa dikatakan salah atau tidak salah, tergantung akan mengantarkan kepada dosa atau tidak. Akan membuat kita meninggalkan hal yang wajib dengan makan banyak itu atau tidak. Iya, kalau memang itu kita butuh, memang kita tidak bisa kenyang kalau tidak 3 piring, 4 piring. Kalau ketupat harus 15 baru kenyang. Tidak ada masalah. Selama kita, itu hal yang wajar. Itu hal yang wajar. Yang penting, jangan membahayakan diri sendiri. Jangan. Kata Nabi SAW, la doror wala diror. Tidak boleh membahayakan diri sendiri. Demikian pula tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Kepada orang lain. Itu dalam hal tersebut, wallahualam. Kemudian ada pertanyaan berikutnya. Kalau ada pertanyaan langsung silakan, tidak apa-apa. Iya, karena masih luas waktu. Ini ada pertanyaan isbal, tapi dalam hati tidak berniat untuk sombong. Bagaimana hukumnya? Ya, ada orang isbal, tapi tidak ada niat untuk sombong. Tidak ada niat untuk sombong. Apa hukumnya kalau tidak berniat? Kalau tidak berniat untuk sombong. Sebenarnya pertanyaan ini mungkin muncul karena kita baca hadis. Kata Nabi SAW, man jarra thawbahu khuyala, ya, siapa yang menyeret kainnya dalam keadaan sombong, itu termasuk orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyeret kainnya dalam keadaan apa? Sombong. Apakah kalau tidak sombong tidak mengapa? Apakah kalau tidak sombong tidak mengapa? Itu pertanyaannya karena memang ada hadis yang mengatakan siapa yang menyeretnya dalam keadaan apa? Sombong. Ini satu hadis dari Nabi SAW. Ada hadis lain, kenapa kita tidak baca hadis lain? Dari hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW bersabda, ma asfala minal ka'baini fafinnar. Apa yang di bawah mata kaki minal izar berupa sarung, maka dia di neraka. Hadis tadi memang siapa yang di bawah mata kaki tidak sombong. Dalam keadaan sombong, berarti dipahami darinya kalau tidak sombong berarti tidak apa-apa. Itu kan kita katakan satu hadis. Kenapa kita tidak baca hadis lain? Nabi SAW katakan, apa yang dibawa mata kaki dari sarung, maka di neraka. Di sini tidak ada kata sombong atau tidak. Di sini tidak ada kata sombong atau tidak. Iya. Ini ada dua hadis. Kata satu bilang sombong, satunya mutlak. Apa yang kita kuatkan dari dua hadis ini? Yang kita kuatkan dari dua hadis ini. Hadis ini sebenarnya tidak bertentangan, hanya saja kadang kita memaknai arti sombong dalam bahasa kita, dalam bahasa Indo. Ini masalahnya. Kadang kan ketika kita ditanyakan, dikatakan, siapa yang memakai pakaiannya di bawah mata kaki dalam keadaan sombong? Kita artikan sombong dalam bahasa kita. Apa arti sombong dalam bahasa kita? Ia berbangga-bangga dengan pakaian itu. Kan itu dalam bahasa kita. Tapi perlu kita perhatikan, sombong dalam syari itu sudah ada didefinisikan oleh Nabi SAW. Ini harus kita perhatikan. Ketika Nabi SAW menjelaskan apa itu sombong, kata beliau, batarul haqi wa gomtun nas. Sombong artinya
di dalam syariat kita, kalau syariat menyebut sombong, ini artinya batarul haqi wa gomtun nas, menolak yang benar dan merendahkan manusia. Itu makna sombong. Menolak yang benar dan merendahkan manusia. Jadi yang dimaknai di bahasa kita itu yang kedua. Merendahkan orang. Kita berjalan dengan pakaian untuk merendahkan yang lain. Itu makna yang kedua. Kita tidak tahu makna yang pertama. Batarul haq itu termasuk sombong. Menolak kebenaran itu sombong. Sekarang Nabi bilang kepada kita, apa yang di bawah mata kaki di neraka? Kita tolak. Kan saya tidak sombong. Kita tolak, itu sudah sombong. Apa yang kita katakan nanti di hadapan Nabi? Nabi bilang sombong itu kita tolak yang benar. Ketika nanti ditanya oleh Allah, Mada ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawab terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Ini ditanyakan oleh Allah nanti. Apa yang kita katakan? Oh, saya kira itu sombong. Saya jalan berbangga-bangga baru sombong. Apakah seperti itu yang kita katakan? Agak sulit nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna sombong di sini. Ini makna sombong. Yang jelas anggaplah kita mau terima, bilang mau amalkan hadis yang pertama yang kita sebutkan di pertanyaan atau hadis yang saya sebutkan tadi. Yang jelas lebih hati-hatinya itu kita tidak isbal. Itu lebih hati-hati. Anggaplah kita bilang saya tidak sombong, tidak apa-apa. Tapi bukankah Nabi kita menyuruh kita tidak isbal? Untuk hati-hatinya jangan diisbal. Jangan diisbalkan. Itu untuk hati-hati. Kalau kita mengambil hadis yang pertama. Itu wallahu a'lam. Apa hukum jual beli kelinci? Apakah kelinci halal dimakan? Iya. Kelinci halal dimakan. Dan boleh jual beli kelinci. Boleh jual beli kelinci. Apa yang dilakukan jika kita melihat setan? Tahu? Iya, kita minta perlindungan dari syaitan. Baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari Allah, dari setan yang terkutuk. Kita berlindung kepada Allah. Iya, itu yang kita lakukan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada haditsnya yang sahih tentang bacaan as-salatu khairun as-salatu? Oh, saya kira khairun minan naum. As-salatu jahima rahimakumullah. Jahima? Hah? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Rahimakumullah. Dan adakah contohnya dari Rasulullah? Sahih dari Nabi SAW. Tapi di salat istisqa. Salat minta hujan. Demikian pula di salat gerhana. Kalau ada salat gerhana, ya di salat gerhana, apa gerhana matahari ataupun gerhana bulan, maka untuk mengajak orang untuk sholat berjamaah, kita bilang as-sholatu jami'ah. As-sholatu jami'ah di masjid. Kan tidak ada adzan kalau sholat gerhana. Maka yang diucapkan itu. Itu sahih. Itu sahih dari Nabi SAW dan mereka lakukan. Dan mereka lakukan. Kalau itu yang diinginkan, maka sahih. Maka itu sahih. Apakah ada contohnya setelah sudah sholat tarawih, setiap 2 rakaat ada sholawat dibaca? Tidak ada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih bersama sahabat itu hanya 3 malam. Dan dalam 3 malam ini tidak ada setiap 2 rakaat Nabi membaca sholawat, mencontohkan kepada para sahabatnya. Mencontohkan kepada para sahabatnya. Dan para sahabat juga tidak melakukannya. Para sahabat juga tidak melakukannya. Itu wallahu alam. Tidak ada sahih dari beliau.
bagaimana cara menasehati teman-teman yang beranggapan bahwa mandi hujan itu membuat orang sakit. Iya. Ya, kita katakan saja bahwa bahaya sakit ataupun sehat itu di tangan Allah. Tidak ada yang bisa membuat seorang itu sakit kalau Allah tidak menentukan dia sakit. Kita sampaikan saja seperti itu. Itu wallahu alam. Ada tanya langsung? Silakan. Silakan, Pak. Baik, Masya Allah. Jadi tadi ada pertanyaan, apakah orang yang habiskan waktunya di warkop berdosa, dia telantarkan istrinya di rumah, biarkan sendiri. Sekarang sambungannya, gimana saudara kita di jemaah tablik yang keluar khuruj, ditinggalkan anak istrinya, ya, demi agama, mati di jalan Allah. Iya, seperti itu, Pak ya. Baik. Jangan kamu mati kecuali setelah khuruj. Pertama, Pak, apakah ada syariat khuruj di dalam syariat Islam? Ya. Khuruj dalam artinya seperti yang mereka lakukan. Seperti yang mereka lakukan. Tidak ada dalil, Pak, yang menunjukkan bahwa disyariatkan yang khuruj berapa hari pertama? 3 hari. Kemudian 40 hari. Itu ahlinya itu. Iya. Berapa lagi, Pak? 3 hari, 40 hari, 4 bulan, kemudian setahun. Iya. Apakah ada dalil bahwa itu sunnah? Itu dulu, Pak. Itu pertanyaan kita. Apakah ada dalilnya? Iya, tunggu dulu. Iya. Kita, Pak, apakah ada dalil yang mereka pakai? Baik. Jadi untuk 4 bulan, dalilnya adalah manusia dicipta dalam perut 4 bulan. Baru ditiup ruh. Oh, Masya Allah. Jadi dia kiaskan bayi dengan dia sudah bertumbuh jenggot. Apa hubungannya bayi sama dia? Kan begitu, Pak. Sekarang, itu hadis tentang bayi, hadis sahih. Hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Ibnu Mas'ud. Sekarang, apakah ada sahabat yang berdalil dengan hadis Ibnu Mas'ud ini untuk rame-rame khuruj? Tidak ada. Kalau mereka tidak lakukan, apakah itu sunnah? Apa jawaban kita, Pak? Apa? Ya, nyata, Pak. Karena kalau tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, apalagi mau kita bilang? Karena Nabi bilang, yang menyatakan bidah bukan saya, bukan juga Bapak, tapi Nabi. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, yaitu Al-Irbad Ibn Sariyah, alaikum bisunnati, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khalifah setelahku, itu para sahabat yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati kalian dari perkara baru, karena perkara baru itu semuanya adalah bid'ah. Semuanya adalah apa? Bid'ah. Kapan muncul khuruj? Apakah muncul di zaman sahabat? Kan begitu. Itu hanya dalil cocok logis saja. Karena tidak pernah dipakai. Kalau 1 tahun, apa dalilnya kalau 1 tahun keluar? Setahun. Dari mana dia tahu? Kalau Mu'ad diutus setahun. Kalau begitu cuma 2 kali, Pak. Karena Mu'ad diutus oleh Nabi 2 kali saja. Bukan setiap kali. Pertama diutus sendiri. Yang kedua diutus bersama Abu Sa'id Al-Khudri. Bilangan setahunnya dari mana?
Cocologi lagi. Iya. Begitu, Pak. Iya. Kalau begitu tidak ada habisnya, Pak. Nanti setelah itu kita akan buat 9 bulan, Pak. Kenapa? Karena bayi 9 bulan dalam perut. Setelah itu kita akan buat 2 tahun, Pak. Kenapa? Karena disusui 2 tahun. Tidak ada habisnya kalau begitu, Pak. Tidak ada habisnya. Makanya tidak ada dalilnya, Pak. Sekarang kalau dia keluar tanpa ada dalil, itu adalah di jalan Allah, padahal tidak ada dalilnya. Apakah berdosa atau tidak? Berdosa karena dia telantarkan anak istrinya yang menjadi tanggung jawabnya. Seperti itu, Pak. Wallahu a'lam. Oh, Masya Allah, Pak. Baik. Oh, jadi maksudnya, Pak? Ulang. Baik. Jadi dia kiaskan dirinya dengan Ibrahim. Siapa tahu kita? Ini Nabi, Pak. Itu pertama. Ini Nabi. Kita siapa? Siapa kita? Kan begitu. Paling tinggi kita bilang Maulana. Kan begitu, Pak. Iya kan? Itu pertama, Pak. Kesalahan pertama. Kesalahan kedua. Ini syariat sebelum kita, Pak. Anggaplah itu. Syariat sebelum kita. Apakah Nabi Muhammad meninggalkan anak istrinya seperti itu? Kan begitu, Pak. Syariat sebelum kita itu dilihat, Pak. Boleh nggak kita amalkan atau tidak? Kalau dibenarkan oleh syariat kita, maka kita amalkan. Kalau syariat kita larang atau tidak benarkan, maka kita tidak benarkan. Seperti ini, Pak. Kalau kita berdalil seperti itu. Nabi Yusuf sujud kepada orang tuanya. Apakah boleh kita berdalil dengan itu? Kita sujud kepada orang tua kita? Tidak boleh, karena syariat kita larang sujud kepada orang lain. Jadi tidak bisa kita berdalil dengan sebelumnya untuk di syariat kita. Karena syariat kita ada. Seperti itu, Pak. Mungkin bisa dipahami. Ada masalah lagi? Tidak. Baik, alhamdulillah. Mana saudaraku? Berapa? Baik. Apakah boleh atau tidak? Ini pertanyaan terakhir. Apakah boleh atau tidak boleh membawa handphone yang memiliki aplikasi Al-Quran ke dalam toilet? Boleh atau tidak? Saya tanya. Kita ada hafal Al-Fatihah semua? Ada semua hafal Al-Fatihah? Ada? Kenapa kita tidak keluarkan otak kita baru masuk WC? Ya, paham gini? Kita hafal Quran, ada di otak. Kalau kita masuk WC, kita keluarkan dulu. Sama ini hak. Seperti itu modelnya. Ini aplikasi ada di dalam. Ada di dalam. Apalagi kalau disimpan di luar, sebentar kita keluar, lanyah. Iya. Ini tidak bisa. Seperti itu. Iya. Itu saya bukan bertanya seperti itu tadi, Pak. Saya pernah mendengar Soleh Fauzan juga begitu. Belum ditanya seperti itu. Belum bertanya balik. Di otak antum ada Quran enggak? Kalau begitu, kalau dibilang ada, buka otakmu baru masuk. Begitu jawabannya. Artinya ini perkara di dalam. Beda hukumnya. Beda hukumnya. Tapi siapa yang mau hati-hati, dia titip di luar, ada orang, ya itu urusannya. Itu namanya waro. Babnya waro. Babnya hati-hati. Itu Allahu a'lam. Satu lagi. Katanya 5. Bagaimana hukumnya sholat dipimpin imam yang biasa memasang susuk? Susuk apa itu? Apa itu susuk? Apa susuk? Siapa yang tahu? Ya, pesugihan. Berarti kalau dia pakai obat-obatan atau pakai perantaran jin, berarti sihir. Cuman dia tanam lewat itu. Maka imam dia adalah tidak sah.
Kita cari imam yang lain. Karena siapa yang membenarkan hal yang seperti itu, hukumnya telah keluar dari agama. Itu pun setelah tegakkan hujah. Setelah tegakkan apa? Hujah. Kita cari imam yang lain, kita tidak sholat di belakangnya. Itu wallahualam. Alhamdulillah sudah ada kode dari kawan saya untuk berhenti. Iya, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanallah, hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.